nama Tuhan kita boleh beribadah di rumah-rumah dimanapun kita berada. Saya percaya Allah melawat setiap kita. Amin. Allah selalu memberkati kita. Dia adalah Allah Immanuel bagi kita. Haleluya. Saya percaya ketika kita ada di rumah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Amin. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, pencipta langit dan bumi. Semua makhluk akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami. Kami membawa setiap alunan musik kami Tuhan di hadapan tahta kemegahan-Mu Tuhan. Bahkan kami membawa ya Tuhan Yesus korban syukur kami Tuhan. Disenangkanlah Engkau dengan puji-pujian kami Tuhan, melalui firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan pujian Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu.
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dengan satu suara angkat kedua tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dengan segenap hatimu, naikkan suara. Ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Engkau layak disembah, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, betapa mulianya namamu, betapa agungnya Engkau Tuhan. Seluruh bumi menyembahmu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan roh sukacita itu bagi kami, sehingga kami mau melompat menari, bertepuk tangan, bersorak-sorak, sebab roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, karena Allah sangat sayang kita. Yang tak pernah
Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersepakat berdoa syafaat bersama umat-Mu dalam doa puasa ini ya Tuhan. Kami sujud menyembah. Kami minta pengampunan yang dari Tuhan turun atas kami sekalian. Dan kami juga berdoa meminta kuasa dan pemulihan bagi bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia shalom, damai sejahtera bagi Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang sehat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang ada di mata Tuhan. Tuhan mengasihi Indonesia. Kami bersyukur untuk Indonesia karena kami percaya Indonesia akan dipakai oleh Tuhan untuk terus membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami Pak Presiden Jokowi bersama Pak Maruf. Berikan mereka kemampuan, kekuatan, hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami juga berdoa biarlah Tuhan kabinet dari mulai tertinggi sampai terendah. Tuhan juga memakai mereka untuk terus bekerja sama memajukan Indonesia baik di provinsi, daerah. Kami meminta di dalam nama Yesus Kristus, biarlah terus kemajuan demi kemajuan terjadi, baik secara ekonomi tetap stabilitas, tetap Tuhan kami Indonesia dalam secara ekonomi diberkati, dan kami percaya semua merata secara sosial, semua menikmati kekayaan Indonesia dengan penuh ucapan syukur. Tuhan kami berdoa untuk keamanan. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah keamanan di Indonesia, biarlah TNI, Polri, Angkatan Laut, Udara diberkati, dilindungi, biarlah tetap mereka Bapa dalam penyertaan Tuhan berjaga bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang. Berkatilah kota kami Bapa, biarlah damai sejahtera sukacita berlimpah bagi kota kami. Diberkatilah pemerintahannya, diberkati juga ekonomi di kota Tanjung Pinang. Kami percaya Bapa, tetap kami berdoa di keadaan COVID-19 Bapa, kami minta tetap berhenti COVID-19. Kami yakin akan terjadi pemulihan secara merata di seluruh Indonesia dan juga kota kami Tanjung Pinang. Kami berdoa untuk setiap pasien yang COVID-19 yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk para perawat, para dokter, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka sebagai dokter perawat yang merawat mereka pasien COVID-19. Kami minta dalam nama Yesus, mereka Tuhan tetap bersuka cita dan tetap mereka kuat, sehat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, dari mulai Pak Niko yang ada di Jakarta dan 4 wakilnya, dan juga Pak Johan yang ada di Singapura. Baik juga Bapak Gembala kami GBM Home Pak Irwan Wijaya, dan juga Pak Anes sebagai wakil Gembala GBM Home. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, berikan kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun visi misi Tuhan, biarlah mereka melakukan dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa terus memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Gembala Kul, Gembala Cabang, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga memberkati, berdoa untuk full timer, diaken, Tuhan juga memberkati demi keluarga, baik Tuhan juga kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GBM Home jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat apapun sedang masalah mereka, pergumulan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Dalam keuangan mereka, di dalam mungkin ekonomi mereka, Tuhan memberkati. Baik jaga pendidikan anak-anak mereka, Tuhan memberkati.
Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa akan mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh setiap jemaat GBM Home. Terima kasih Bapak. Berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga serahkan lembaga yang ada. Tuhan juga memberkati klinik, radio, baik juga Tuhan SD dan juga TK. Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan dilakukan secara online. Tuhan memberkati supaya hadirat Tuhan rasakan setiap umat-Mu, dan mereka tetap kuat dan tetap bersuka cita walaupun di masa pandemik tetap ada ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami sungguh bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan, dan kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Firman Tuhan biarlah tumbuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Firman Tuhan membawa kita masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu dan anggur. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini doa dan kerinduan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
melayanimu, mengasihimu. Itu tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Kami siap mendengar, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam, Bapak Ibu dimanapun saat ini berada, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, terangi hati dan pikiran kami saat kami belajar firman-Mu, sehingga kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah-rumah maupun di mana berada saat ini, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat ketiga sampai ke-25. Tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-9 saja. Kita akan belajar tentang 3 hal yang harus murni dalam kehidupan orang percaya. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita bersama, mari kita simak bersama-sama. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu sekalian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari perikop ini 3 hal yang harus murni dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa harus 3 hal? Apakah yang lain tidak harus murni dalam kehidupan orang percaya? Sebab jika ketiga hal ini murni, maka itu akan menentukan keseluruhan dari hidup kita. Itu sebabnya 3 hal saja yang dari perikop ini yang Tuhan mau agar kita murni di dalamnya. Karena yang ketiga ini akan menentukan seluruh sikap hidup kita sebagai orang percaya, akan menentukan seluruh hidup kita.
dalam mengikut kemurniannya dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama belajar apa saja ketiga hal ini yang harus murni. Yang pertama, kalau kita melihat dari pembacaan kita tadi, ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama yang harus murni dalam hidup orang percaya yaitu pengharapan yang murni. Pengharapan yang murni adalah dikatakan di dalam ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Pengharapan yang murni itu adalah pengharapan akan kehidupan yang tersimpan di sorga. Semua manusia memiliki pengharapan. Setiap orang yang hidup pasti memiliki pengharapan. Tetapi orang Kristen dipanggil memiliki pengharapan yang murni, dan yang murni tentu kita melihat seperti apa yang dimaksudkan murni. Kita belajar dari firman Tuhan. Dari ayat 4 dikatakan pengharapan yang tersimpan di sorga. Pengharapan yang murni adalah pengharapan kita itu terletak di dalam kehidupan yang ada di sorga. Kita harus meletakkan pengharapan kita. Coba kita lihat di ayat yang ke-13 dari pasal ini. Ayat ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, dikatakan oleh Rasul Petrus, siapkanlah akal budimu, waspadalah. Rasul Petrus mengingatkan supaya waspada, karena ada kemungkinan pengharapan kita itu tidak murni, pengharapan kita itu tidak seperti yang Tuhan mau. Karena itu Rasul Petrus menekankan supaya ada kewaspadaan, ada keberhati-hatian untuk menjaga supaya pengharapan kita di dalam Kristus itu murni. Supaya pengharapan kita di dalam Kristus itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini akan menentukan sikap kita. Pengharapan yang murni ini akan menentukan kemurnian-kemurnian dari yang lain. Karena itu sangat penting untuk kita menilik ke dalam diri kita masing-masing, pengharapan di dalam hidup kita kepada Kristus itu pengharapan yang seperti apa. Melalui pembacaan kita tadi, pengharapan yang ada di dalam Kristus itu adalah pengharapan akan hidup yang ada di dalam surga. Dikatakan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang tersimpan di surga. Sekarang apakah kita percaya yang tersimpan di surga itu nyata? Ini akan menentukan kalau kita menganggap yang tersimpan di surga itu tidak nyata. Nah, ini akan membuat kita
melenceng. Makanya Rasul Petrus berkata, waspada. Kalau kita tidak yakin pengharapan yang tersimpan di sorga itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, ini akan mencemari pengharapan kita. Tidak murni lagi. Sejauh mana kita meyakini bahwa pengharapan yang tersimpan di sorga itu adalah nyata? Sejauh mana kita percaya itu ada? Kalau kita percaya itu real, itu nyata, itu ada, maka itu akan menentukan kehidupan kita, kemurnian hidup kita. Yang lain, ketika kita menjalani kehidupan kita di kehidupan yang sementara ini, sejauh mana kita percaya itu nyata? Mungkin ada yang berkata, apakah kita tidak bisa mengharapkan hal-hal di dunia yang sementara? Kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk hal-hal yang sementara itu pasti Tuhan akan tambahkan. Pasti sudah ada jaminannya dari Tuhan ketika kita mendahulukan kerajaan Allah. Bagaimana seseorang bisa mendahulukan kerajaan Allah? Yaitu kalau seseorang meyakini harta yang tersimpan di sorga itu sesuatu yang real, itu sesuatu yang nyata. Itu bukan sesuatu yang ya atau tidak. Itu bukan sesuatu yang bisa jadi, bisa tidak. Tetapi itu sesuatu yang nyata. Seringkali kita tanpa kita sadari, ya, kita menganggap yang tersimpan di sorga itu nanti saja. Nanti saja, itu realitasnya belum pasti. Nah, ini tidak murni. Ini pengharapan yang sudah melenceng dari apa yang Tuhan mau. Kita harus yakin bahwa yang tersimpan di sorga itu real, sama dengan yang ada sekarang. Sehingga itu yang akan menentukan bagaimana kita memberikan hidup kita, bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita. Karena ketika kita mengikut Tuhan, di sana akan banyak hal-hal yang diminta untuk kita persembahkan, untuk kita korbankan. Ketika kita mengikut Tuhan, pengorbanan itu akan terasa berat kalau kita tidak meyakini yang tersimpan di surga itu real. Yang tersimpan di surga itu belum nyata. Kita akan berat memberikan apa yang kita miliki di dalam pelayanan kita. Karena itu sangat penting untuk menilik hati kita sejauh mana pengharapan kita, sejauh mana, di mana kemurniannya. Apakah kita yakin betul harta yang tersimpan di surga itu nyata? Bukan nanti, dia nyata seperti yang ada saat ini. Hanya perbedaannya yang saat ini akan berlalu. Dan kita akan berpindah kepada kehidupan yang kekal, yang tersimpan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pengharapan tiga hal yang harus murni, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Yang ketiga hal ini tiga kesatuan yang tidak terpisah selama kita hidup di dunia yang sementara ini. Tetapi kita akan belajar memisahkannya satu persatu, bukan
bukan berarti dia terpisah, tapi 3 kesatuan. Hanya saja nanti kalau kita kembali ke surga, yang tinggal hanya kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata di dalam kepada jemaat di Korintus, pengharapan, iman, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih itu akan tetap ada sampai selamanya. Tetapi pengharapan dan iman itu hanya kita perlukan selama kita ada di bumi. Nah, pengharapan, iman, dan kasih ini 3 yang tidak terpisah, walaupun kita akan belajar satu persatu. Karena tidak terpisah, di dalam pengharapan ada iman, ada kasih. Di dalam iman ada pengharapan, ada kasih. Jadi 3 ini tidak terpisah selama kita hidup. Dia akan terpisah nanti kalau kita kembali. Nah, kita kembali merenungkan tentang pengharapan yang murni ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat di dalam diri kita masing-masing kemurnian pengharapan kita saat ini. Apakah kita yakin bahwa yang tersimpan di surga itu adalah sesuatu yang real, bukan sesuatu yang terpisah, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia memanggil kita dan mengutus kita. Jadi kita diutus dari kerajaan surga. Kita diutus ke dunia ini. Kita dari surga. Kita dipanggil, kita diutus kembali. Jadi kita datang dari surga yang nyata. Di sanalah harta kita. Dari sanalah kita disupport, ya. Kalau seseorang diutus, ya biasanya utusan-utusan misi dari gereja-gereja induk itu disupport dari gereja induk. Kita diutus dari sorga, kehidupan kita disupport dari sorga, harta kita ada di sorga. Selama kita diutus di dunia yang sementara ini, ya, kita akan banyak melakukan pengorbanan, pemberian di dalam kita melayani. Dari mana semua itu datangnya? Yaitu dari surga. Di surga disediakan. Di surga semua tersimpan. Dari surga Tuhan menyediakan apa yang kita perlu selama Tuhan mengutus kita di dunia yang sementara ini. Kalau kita tidak yakin bahwa yang tersimpan di surga itu nyata, ini akan membuat kita memanfaatkan fasilitas pelayanan yang Tuhan kirim dari sorga untuk kepentingan pribadi kita. Untuk kepentingan daging kita. Karena kita tidak yakin itu harta kita yang tersimpan di sorga itu nyata. Ketika Tuhan mengutus kita yang tadinya Tuhan harapkan kita akan melakukan pelayanan, pemberian, memberi hidup kita. Tetapi justru sebaliknya, kita mengumpulkan harta kita. Dari sorga kita mengumpulkan harta kita di dunia yang sementara ini. Jadi banyak yang terbalik. Ya, jangan sampai ada yang terbalik. Ya, mengumpulkan harta dari Tuhan dikumpulkan di dunia yang sementara ini. Tetapi Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya. Karena dari sorgalah Tuhan mensupport setiap kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Tapi kalau kita yakin dan percaya betul harta yang tersimpan di sorga ini, kita tidak akan berat hati, kita tidak akan ragu-ragu untuk memberikan seluruh apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama di dalam kehidupan yang sementara ini. Karena kita tahu ada yang jauh lebih mulia
Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-8 dikatakan tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita seringkali ya kalau kita melihat keindahan alam semesta ini, kadang kita berdecak kagum melihat alam semesta, baik yang ada di bumi maupun di luar angkasa. Seringkali kita berdecak kagum, bukan? Saya kalau melihat ya benda-benda di angkasa, wah luar biasa, bahkan kadang hanya berkata, bahasa kita terbatas untuk menyatakan kekaguman kita akan ciptaannya. Nah, Alkitab berkata bahwa jauh lebih dari semuanya itu harta yang tersimpan di sorga. Ini bukan berarti harta kita di sorga sudah kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kalau seseorang berkata demikian, ini pemahaman karena dia memaknai bahwa yang di surga itu terpisah dengan yang ada saat ini. Tidak terpisah. Yang ada di surga dengan ada di tempat ini sama-sama real. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, jadilah kehendak-Mu ya. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu. Jadi tidak terpisah antara yang rohani dengan yang saat ini sama. Antara yang ada di dalam surga. Karena Tuhan mau agar kerajaan surga itu justru direalisasikan di dalam kehidupan yang saat ini. Jadi tidak ada keterpisahannya. Realitasnya yang saat ini dengan di surga itu sama. Perbedaannya hanyalah yang saat ini sementara. Karena akan diperbarui dengan yang baru. Bukan berarti yang saat ini fana. Yang fana itu adalah yang melakukan di luar kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini, kalau kita melakukannya di dalam kehendak Tuhan, melakukannya dengan nilai-nilai kekekalan, kita bukan orang fana. Dunia ini sementara, tetapi kita orang yang kekal, kita orang yang rohani. Kita orang yang sudah ditebus. Kita tidak hidup sementara. Kita hanya sementaranya di tempat ini. Tetapi kalau hidup orang percaya itu kekal. Batasan pemisahan antara sorga yang rohani dengan yang realita hidup saat ini ialah kita mengingat Tuhan pernah berkata yang menjadi pemisah antara aku dan kamu ialah segala kejahatanmu. Jadi sorga dengan bumi itu tidak terpisah. Yang memisahkannya adalah kelakuan manusia itu. Jadi orang-orang yang ada di luar kehendak Tuhan itu fana. Kita bukan orang yang fana. Kita orang yang surgawi. Jadi kita harus hidup surgawi. Hidup surgawi itu bukan berarti kita tidak bisa hidup alami seperti saat ini. Kita lalu hanya menantikan kerajaan surga. Kerajaan surga itu ada saat ini. Kerajaan surga itu kita yang menyatakannya karena kita diutus. Jadi ada seringkali kita atau pernah kita mendengar kita harus menyeimbangkan antara yang rohani dengan yang sekarang. Ini karena dia memaknai yang surgawi dengan yang saat ini terpisah. Sesungguhnya tidak terpisah, hanya masalah waktu saja. Kita tidak terpisah dengan Tuhan. Selama kita hidup dalam kehendak Tuhan tidak terpisah. Yang memisahkan kita dengan Tuhan, yang memisahkan dunia, yang memisahkan bumi dengan Tuhan itu adalah kelakuan manusia, bukan soal tempat. Kalau masalah tempat itu sama, realitas yang ada saat ini sama dengan realitas yang ada di surga. Jadi jangan lagi kita memisahkan antara surga dan yang sekarang.
tetapi itu akan terpisah dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita harus nyatakan, kita realisasikan kenyataan yang ada di sorga itu di dalam kehidupan yang sekarang. Jadi tidak perlu diseimbangkan. Kita mau seimbangkan kehidupan rohani dengan sekarang. Tidak perlu diseimbangkan, justru kita harus membuatnya kehidupan yang ada di bumi ini menjadi rohani. Nah, kita seringkali memahami yang rohani itu hanya membahas surga. Karena kita berpikir surga itu dengan bumi ini bukan tempat Tuhan, bukan milik Tuhan. Ya. Keterpisahannya adalah di kelakuan manusia itu sendiri. Jadi apakah kita harus menyeimbangkan kehidupan surga dengan kehidupan saat ini? Kita harus justru membawa kehidupan surgawi itu kepada kehidupan yang saat ini. Kita harus membuat segala sesuatunya rohani, ya. Tentang hal ini mungkin akan lebih panjang lebar lagi, tetapi yang kita bahas saat ini adalah tentang kemurnian pengharapan kita. Kita harus meyakini bahwa yang tersimpan di surga itu adalah nyata, real adanya. Bahkan kita harus lebih percaya bahwa di sanalah harta kita, bukan yang ada di sini. Yang di sini bukan berarti tidak bernilai. Kalau kita hidup dalam kehendak Bapa, tuntunan Tuhan, ini ada nilainya. Bernilai fana atau tidaknya kehidupan manusia itu tergantung kalau dia melakukan atau tidak melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang kita kerjakan di bumi ini, ya, kalau itu menurut kehendak Bapa, itu rohani. Tidak ada keterpisahannya antara kehidupan di sorga dan kehidupan. Jadi nggak perlu diseimbangkan. Yang perlu adalah kita buat semua sesuai dengan kehendak Bapa. Baik, yang kedua, tadi pengharapan yang murni. Yang kedua, kita melihat di ayatnya yang ke-6. Saya akan baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kedua yang harus murni dalam hidup orang percaya yaitu iman. Iman yang murni. Iman yang murni adalah harta di sorga yang tersimpan tadi, itu kita terima hanya karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah kita meyakini tadi pengharapan kita yang tersimpan di sorga, kita yakin betul kita akan ke sana, kita yakin betul itu nyata diberikan kepada kita orang percaya. Kita juga harus menerimanya dengan iman yang murni, yaitu kita harus sadar bahwa itu kita terima hanya karena kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting supaya tidak ada yang bermegah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Rasul Paulus berkata, kita boleh buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada orang yang memegahkan diri karena lupa, kalau pengharapan yang tersimpan di surga itu hanya pemberian Allah dengan cuma-cuma, hanya karena kasih karunia. Sehingga kalau kita lupa, kita menjadi sombong. Kita menjadi sombong rohani. Ya, yang kedua dikatakan
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iman yang murni. Iman yang murni yaitu pengharapan yang kita terima, yang tersimpan di surga itu hanya karena kasih karunia. Hanya karena kasih karunia, kemurahan Tuhan saja. Bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu justru kita lakukan karena kita yakin sudah menerima hal yang tersimpan di surga itu sebagai ucapan syukur kita, bukan supaya kita mendapatkannya. Itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus, jangan ada yang bermegah, karena itu hanya karena pemberian Allah, kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kita melihat yang terakhir yang harus murni dalam hidup orang percaya. Ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu mengasihinya. Jadi iman yang murni itu adalah kasih. Maksud saya kasih yang murni adalah melayani, mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Kalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan itu, yang menjadi pendorongnya ialah karena kita mengasihi Dia. Kasih yang seperti apa? Kasih yang timbul dari ucapan syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga kita melakukan perintahnya bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan kehormatan dari manusia, bukan untuk mendapatkan berkat-berkat yang sementara, tetapi karena kita yakin sudah menerima kasih Tuhan, sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena itu kita mengasihi Tuhan, karena itu kita melayani Tuhan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan apa yang kita dapat, karena terlebih dahulu kita telah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rasul Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Karena Rasul Paulus sudah yakin bahwa ketika dia mati, dia sudah mendapat yang tersimpan di surga. Dan ketika pun dia hidup, dia akan hidup untuk Kristus. Demikianlah kiranya kita boleh ada di dalam pengharapan yang murni, ada di dalam iman yang murni, ada di dalam kasih yang murni selama kita menjalani kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Siapa yang memurnikan kita? Kalau kita membaca tadi bahwa pencobaan-pencobaan itu akan memurnikan, Tuhan sendiri mengizinkan seluruh pencobaan-pencobaan yang terjadi untuk memurnikan. Kita kehilangan banyak hal, saudara, tetapi semuanya yang hilang saat kita hidup di dunia yang sementara, yang ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, semuanya telah tersedia, semuanya telah tersimpan. Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita saat ini ketika pencobaan-pencobaan memurnikan pengharapan kita, memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita. Kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap berpengharapan, kita tetap memiliki iman yang murni, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena semua yang hilang itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan apa yang tersimpan di surga bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita bersama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah menerimanya, kami sudah mendengarkannya. Dan kami mau dimurnikan seperti yang Engkau mau Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami timbul seperti emas yang murni ya Tuhan.
yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, supaya seluruh hidup kami tidak bercacat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan